أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, hari ini kita masih pada ayat 7 dari surat Ali Imran, karena memang ayat ini agak mendalam maknanya, di mana Allah Ta'ala menjelaskan isi Al-Quran yang sebenarnya, yaitu A'udzu minasyaitonir rajim, walladzi anzala 'alaikal kitab. Allah Ta'ala dialah yang menurunkan kitab, di mana minhu ayatun muhkamat, di mana di situ ada muhkamat. Muhkamat itu dari kata tahakama. Hakama itu artinya fassalah, memutuskan. Ada pula makna hakama itu mana'ah, menahan, mencegah. Makanya disebut hukum. Hukum itu gunanya mencegah kezaliman. Gunanya hukum itu untuk mencegah kezaliman. Hukum itu bahasa Arab dari kata hakama yang artinya mana'ah, mencegah. Mencegah apa? Kezaliman. Ada pula kata-kata hikmah. Hikmah, yu'til hikmata man yasha, sebagaimana pada surah Al-Baqarah. Seseorang diberi hikmah Allah Ta'ala, artinya kalau dia diberi hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terjaga darinya itu perbuatan-perbuatan yang tercela, yang menghina. Ketika tercela darinya perbuatan yang menghina. Apa dalam Al-Quran al-muhkamat? Ya, yang jelas, yaitu halal, haram, gitu ya, dan semua hal-hal yang mudah difahami, karena memang Al-Quran itu Allah Ta'ala katakan mubin, sesuatu yang jelas, mudah difahami agar bisa dikerjakan. Kalau Al-Quran sulit difahami, sulit dikerjakan, tidak bisa dikerjakan. Dan ada pula umul kitab. Itu artinya asal. Di sini ada yang berkata bahwa itu adalah fawatihus suwar, pembuka-pembuka dari surat, tapi pada intinya itu artinya asal, artinya kandungan yang itu tersebar di kandungan yang ada dalam Al-Qur'an, ya. Kandungannya apa? Yang penting dari Al-Qur'an. Ada pula yang mutasyabihat, ya, yang hampir agak ada kesamaan antara satu ayat dengan yang lainnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang dalam hatinya itu bengkok, fi qulubihim, di dalam hatinya itu ada kebengkokan. Bukan hatinya bengkok, tapi ada kebengkokan dalam hatinya. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mengikuti, mencari apa-apa yang tasyabuh, yang tidak jelas itu diperdalam. Sesuatu yang tidak jelas diperdalam. Buat apa? Yang jelas ini loh yang diperdalam. Oh enggak, yang tidak jelas ini. Untuk apa? Memang sengaja dia.
ibtigha'al fitnah. Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, kekafiran, agar menciptakan keraguan, supaya orang itu ragu terhadap Al-Quran, menggunakan Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran, menggunakan Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran. Wabtigha' ta'wilih, untuk mencari ta'wilnya. Ta'wil itu dari kata ala itu artinya kembali. Artinya kata ta'wil, makna suatu kata itu dia mencari aslinya. Oh, aslinya itu ini lah. Aslinya itu ini lah. Begitulah. Dari asli yang sebenarnya bukan merupakan suatu rujukan. Oh, enggak, ini aslinya begini maksudnya. Lah. Begitu ya. Maksudnya itu begini. Ala ya'ulu ternyata kembali. Maksudnya begini, ini aslinya begini kata-kata itu lah. Lalu dengan asli tadi dia menciptakan makna-makna baru menurut dia, yang hasilnya yang mendengarkannya bingung. Begitu. Ini di Quran ada, ini ada di Quran. Begitu, di Quran ada. Sehingga yang mendengarkan bingung, ada keraguan terhadap Al-Quran dengan Al-Quran. Padahal Allah sendiri mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Yang tahu maksud dari ayat itu Allah Ta'ala. Tetapi tidak semua orang tahu bahwa dia tidak tahu. Begitu ya. Tidak semua orang tahu bahwa dia tidak tahu. Ini penting ya. Gitu ya. Ada orang yang tahu kalau dia tahu, biarkan. Hebat itu. Ada lagi orang yang tahu tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Tahu bahwa dia tidak tahu. Lah, orang-orang semacam ini Allah Ta'ala katakan ar-rasikhuna fil ilmi. Gitu ya. Orang-orang yang benar-benar mendalam sekali. Gitu ya. Orang-orang yang pengetahuannya itu mendalam sekali. Gitu ya. Mereka ini Allah Ta'ala rasakha itu artinya sesuatu yang mendalam sekali. Ya, di mana ada beberapa sabda Nabi yang terkait dengan itu. Ya, yang penting di sini bahwa Allah Ta'ala menyatakan bahwa orang yang mendalam ilmunya, bahwa orang yang mendalam ilmunya itu yang tahu berkata bahwa yaquluna amanna bih, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya saya tidak tahu. Maknanya saya tidak tahu. Tidak perlu dibahas bagaimana. Mengapa harus dipaksakan? Mengapa harus dipaksakan bahwa dia tahu? Di sini ya, sebuah hadis dari At-Tabari. Mereka sebuah hadis, manir rasikh fil ilm, siapa orang yang ar-rasikh fil ilm. Apa kata beliau? Man barrat yaminu. Man barrat yaminu, yang kalau bersumpah itu dipenuhi. Pertama. Kedua, wa sadaqa lisanuh, yang mereka itu lidahnya benar. Yang kedua. Yang ketiga, wastaqama biqalbuh, hatinya lurus. Yang keempat, wa'affa batnuh wa farjuh, yang baik perutnya maupun kemaluannya itu mulia. Fadzalika ar-rasikh fil ilm, itu orang yang mendalam sekali ilmunya. Orang yang bisa menjaga lidahnya, yaitu sumpah dan benar lidahnya, dan yang menjaga hatinya lurus, dan yang bisa menjaga perut dan kemaluannya. Ini orang mulia. Ini tanda-tanda rambu-rambu kemuliaan. Rambu-rambu kemuliaan. Apa kata mereka? Amanna bihi kullu min rabbina. Kami beriman. Nah, kenapa yang tahu takwilnya Allah Ta'ala, yang tahu maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tahu, agar kita tahu bahwa kita tidak tahu, agar kita tahu bahwa ilmu kita itu terbatas. Kullun min 'indi rabbina, semua ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang bisa memahami ini adalah ulul albab. Tadi di sana dikatakan ar-rasikh, yang menancap. Yang menancap. Orang yang menancap ilmunya itu kata Allah Ta'ala ulul albab. Yang menancap ilmunya itu adalah ulul albab. Siapa? Al-lub itu artinya al-khalis, sesuatu yang intinya. Orang yang bisa berpikir mendalam sekali. Karena begitu mendalam ilmunya, dia bisa mengekstrak ilmunya. Menurut saya tidak tahu. Setelah saya pikir-pikir, saya tidak tahu. Begitu ya. Orang yang mendalam sekali ilmunya, itu yang menancap tadi. Adapun sebaliknya, orang-orang yang hatinya itu memang ada keraguan, Allah Ta'ala nyatakan bahwa mereka ini sengaja menciptakan itu semua. Ada beberapa hadis terkait dengan hal semacam ini. Sebuah hadis dari Ibn Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, suatu kali beliau menemui suatu kaum sahabat ini, yataraja'un fil Qur'an wa huwa mughdhab. Mereka saling berdiskusi mengenai Al-Qur'an, lalu saling, bukan begitu, tidak begitu, taraja'. Beliau marah dan berkata bihadza dhallatil umam qablakum. Ya, dengan ini umat-umat sebelum kalian itu tersesat. Dengan ini orang-orang sebelum kalian itu tersesat. Bi ikhtilafihim ala anbiya'ihim, dengan berselisih dengan para nabi mereka. Para nabi mengatakan begini, tidak bisa, mesti begini. Wa dharbil kitab ba'dhihi bi ba'd, menabrakkan firman Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Kitabullah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala teratur. Gitu, tidak mungkin dalam kitabullah itu ada tabrakan. Gitu ya. Lau kana min 'indi ghairillah la wajul fi ikhtilafan katsira, kata Allah Ta'ala. Kalau sekiranya bukan dari Allah Ta'ala, ada ikhtilaf katsira. Lah ini malah diciptakan, gitu ya. Hati-hati. Fa ma'araftum, gitu ya. Wa inal Qur'an lam yanzil liyukadziba ba'dhu bi ba'dhin. Quran itu diturunkan bukan untuk mendustakan satu dengan yang lain. Walakin nazala ayyusaddiqa ba'dhuhu ba'dhan, untuk membenarkan satu dengan yang lain. Begitu ya. Kalau kita rasakan ada yang tabrakan, bukan Qur'annya yang salah, kita yang tidak ngerti. Kalau kita rasakan ada tabrakan, bukan Al-Qur'annya yang salah, kita yang tidak ngerti. Gitu. Fama araftum minhu fa'malu bih. Yang kalian ngerti, kerjakan. Wa ma tashabaha alaikum fa'aminu bih. Yang tidak jelas beriman saja. Yang jelas ini saja yang mudah difahami. Allah Ta'ala sendiri mengatakan mubin, jelas Al-Quran itu. Itu belum tentu kita mengerjakan semuanya. Belum mampu kita. Apalagi yang belum jelas maknanya. Hadis lain dari Muhammad, juga dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW menemui suatu kaum, yatadara'una, saling memojokkan satu dengan yang lain. Oh, salah, tidak begitu, tidak begitu. Apa kata Nabi SAW? Innama halaka man kana qablan bihadza. Yang membuat orang sebelum kalian itu binasa, ya saling menyalahkan. Bayangkan Al-Quran, kalau sesuatu itu ciptaan manusia, barangkali undang-undang yang diciptakan oleh manusia ya bisa saja salah. Ini ciptanya Allah Ta'ala, tidak begitu, mesti begini, tidak begitu, mesti begini. Oh, jadi kalau begitu Al-Quran itu diturunkan untuk menciptakan pertempuran, peperangan, perkelahian, permusuhan kalau begitu. Begitu ya. Ya ini
Ya ini yang menyebabkan binasa. Zarabu kitaballahi ba'dahu ba'din. Menabrakkan Al-Qur'an atau kitab Allah yang lainnya yang satu dengan yang lainnya. Wa innama nazala kitabullah yusaddiqu ba'dahu ba'dahu. Al-Quran itu diturunkan, kitab Allah diturunkan untuk membenarkan yang satu dengan yang lainnya. Fama alimtum minhu faqulu. Yang kalian ketahui ucapkan. Allah Taala mengatakan begini. Wa ma jahiltum faqilu ila alimih. Yang kalian tidak ngerti kembalikan kepada yang tahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Taala mengatakan pada surat Al-An'am pada ayat 68, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina. Nah, kalau kalian mendapati suatu kaum yang khudhu itu, kalau ada air dikasih gula diaduk begini. Khudhu menciptakan mengail di air keruh, dikeruhkan Al-Qur'an itu untuk mendapat manfaat dari yang keruh tadi. Fa'arid anhum, kamu tinggalkan mereka. Nah, kalau ada orang memperdebatkan Al-Quran sudah benar diperdebatkan, artinya diragukan, kamu berpaling dari mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka bicara yang lainnya, bicara sepak bola silahkan. Nah, mau baku hantam karena bicara selain Al-Quran silahkan, tapi jangan Al-Quran. Nah, orang mungkin karena bicara yang lainnya, bicara politik atau apa, marah, silahkan. Nah, tapi kalau Al-Quran menciptakan permusuhan, berarti salah Al-Quran itu. Berarti salah Al-Quran itu. Ya, begitu ya, memberi kesan bahwa Al-Quran itu salah. Gitu ya. Wa imma yunsiyanaka syaitan, kalau kalian dijadikan lupa oleh syaitan, fala taqud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Jelas ini. Sesudah ini jangan duduk dengan orang yang mendiskusikan hal-hal yang membuat kita ragu dengan Al-Quran. Begitu. Ini penting untuk menjadi pijakan bagi kita, agar selanjutnya kalau kita membahas Al-Quran dan kita dapati apa yang kita tidak paham, jangan dilanjutkan. Memang tidak perlu difahami. Memang tidak perlu difahami. Gitu ya. Sekedar Allah menunjukkan, ya sudah tahu ya, kalau kalian tidak ngerti ya sudah selesai. Gitu. Makanya di sini pada ayat 8, kita masuk pada ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuklah. Perhatikan sini. Orang beriman itu karena Allah Ta'ala diberi rasa bahwa dia sekarang berada pada petunjuknya. Apabila ada sesuatu yang bengkok, dia merasa, oh ini kok hati saya kok sekarang kok gitu ya. Saya tuh yakin loh tadi itu, waktu saya membaca ayat ini tiba-tiba dan saya mendiskusikan dengan teman saya, tidak apa-apa, cuma saya bicara saja, tiba-tiba ada kerugian, stop. Ya, stop, sudah selesai, tidak usah dilanjutkan. Ya Allah, jangan Engkau bengkokkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kami, sesudah Engkau menjadikan hati kami lurus. Kalau tidak lurus, hatinya tidak membahas Al-Quran. Karena hatinya sudah lurus membahas Al-Quran, dia tiba-tiba dalam diskusinya yang dia tidak ngerti ada keraguan, saya hentikan. Dihentikan, stop. Begitu ya. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa beliau berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hati kami pada agamamu. Kemudian beliau membaca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau bengkokkan hati kami sesudah Engkau memberi petunjuk kami. Orang beriman itu dia menikmati keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada apa-apa yang membuat dia tidak yakin, ya Allah saya berlindung, berarti ada syaitan. Gitu ya, berarti ada gitu ya, ada syaitan yang kebetulan datang, gitu ya. Kebetulan ada syaitan yang datang, gitu ya.
lalu saya merasa ada, gitu ya, kehadiran setan, jadi saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis lain saya bacakan terkait bolak-baliknya hati ini dari sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah, dari Ahmad, dari Tirmidzi, dari Ibnu Jarir Tabrani, dari Ibnu Marduwah, dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW banyak berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, gitu ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati saya pada agama belum. Nabi loh yang berdoa ini. Ini Nabi yang berdoa, menunjukkan bagaimana Nabi sendiri, nah, gitu ya, bagaimana Nabi sendiri merasakan, nah, bagaimana Nabi sendiri merasakan, nah, ada unsur-unsur ingin menjauhi kebenaran. Bayangkan, Nabi sendiri merasakan, maka beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala itu mengokohkan hati beliau. Saya berkata, kata Aisyah, ya Rasulullah, wa inal qulub tataqallab, apakah hati ini berbolak-balik? Naam, kata Rasulullah SAW, ma min khalqillah min bashar min bani adam illa wa qalbu baina isba'ini min asabillah. Hati seorang manusia itu di tangan jari-jari Allah Ta'ala. Fa insyaallah aqama, kalau Allah Ta'ala mau tetapkan lurus. Wa insya'a azagha, kalau Allah Ta'ala mau dibelokkan, dibengkokkan. Fa nas'alullah rabbana alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan, untuk tidak membengkokkan hati kami sesudah Allah Ta'ala memberi kita petunjuk. Nah, wa nas'aluhu ayyahibalana min ladunhu rahmah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi rahmah. Innahu huwal wahhab. Kalau Allah Ta'ala itu mau memberi petunjuk. Saya katakan, ya Rasulullah, ala tu'allimani da'watan ad'u biha li nafsi. Ya Rasulullah, kamu tidak ngajari saya sebuah doa yang saya baca. Bala, kata Rasulullah SAW, quli, nah, gitu ya, Allahumma rabbin nabi Muhammadin, wahai Tuhannya, ya Allah, ya Tuhannya Nabi Muhammad, ighfir li dzambi, ampuni dosa saya, wa adhhib ghaidha qalbi, hilangkan kerasnya hati kami, wa ajirni min mudhillatil fitan ma ahyaitani, dan lindungi saya dari mudhillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan, selama engkau menghidupkan saya, ma ahyaitani. Ini doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah, yaitu beliau ajarkan, Allahumma rabban Nabi Muhammad, ya Allah Tuhannya Nabi Muhammad, ighfir li dzambi, ampuni dosa-dosa saya, wa adhib ghaidha qalbi, hilangkan kerasnya hati saya, wa ajirni, lindungi saya, min mudhillatil fitan, dari fitnah-fitnah yang membuat saya sesat, ma ahyaitani, selama engkau menghidupkan saya. Ini penting sekali kita baca, gitu ya, karena dalam hidup kita, ya, gitu ya, dalam hidup kita sering merasakan, gitu ya, ada hal-hal yang membuat kita tersesat dan tidak lepas pula dari syaitan. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala ingatkan kepada kita pada surat Al-A'raf misalnya ayat 200, wa imma yanzaghannaka nazghun wa imma yanzaghannaka syaitan nazghun fasta'id billah. Kalau syaitan itu sudah kalian rasakan ada tarikannya, nah, gitu ya, kalau sudah syaitan itu kalian rasakan kehadirannya, gitu, yaitu waswasnya, fasta'id billah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu sami'un alim. Ya, bahkan gitu, pada surat Al-Isra, gitu ya, wa qala Al-Isra 53, wa qul ibadi yaqul lati ahsan, katakan kepada hamba saya mengatakan, mengucapkan ucapan yang terbaik, inna syaitan yanzaghu bainahum, syaitan itu menciptakan was-was, keraguan antar sama mereka. Nah, gitu ya. Dan pada surat Fussilat diulangi lagi, sama dengan Al-A'raf, persis dua surat ini, dua ayat ini sama. Al-A'raf 200, Fussilat 36. Wa imma yanzaghunaka minasy syaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul 'alim.
Kalau kalian merasa ada keraguan, itu dari syaitan. Nah, berilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dalam hati kita ada keraguan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, keraguan itu timbul saat kita merasa bahwa ya ada dua hal. Ima karena dunia ini menarik buat kita. Nah, masa kita itu harus berkorban terus untuk agama ini. Nah, ini mulai ada keinginan. Nah, kok saya itu terus dalam penderitaan? Nah, mulai ini. Begitu ya. Kalau tidak ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa memang. Tapi kalau begitu ada lonjakan cobaan, ada lonjakan kenikmatan, orang mulai bergoyang. Gitu ya. Kalau ada lonjakan kenikmatan, ada lonjakan penderitaan, orang mulai goyang. Kalau ada apa-apa, ya tidak ada apa-apa. Nah, tapi begitu ada lonjakan cobaan kenikmatan dunia atau penderitaan dunia, orang mulai goyang. Lah, mulai syaitan masuk memberi was-was. Sudah, kamu tidak perlu terlalu memegang agama ini. Nah, kamu ngerti tidak kalau Ustaz itu betul-betul begitu? Iya, tidak tahu saya. Barangkali Ustaz itu juga agak belok-belok sedikit. Nah, Anda tidak ngerti, kamu tidak kenal Ustaz itu. Saya kenal. Nah, begitu ya, barangkali masa kamu tahu loh. Nah, begitu ya, ada keraguan. Nah, berlindunglah kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala itu makanya di sini pada akhirnya wahab lana min ladunka rahmah, ya Allah rahmati kami. Rahmat. Nah, itu setelah diberi fadilah berupa agama ini, nah, perlu dijaga dengan rahmatnya. Setelah dikasih fadilah berupa agama ini, perlu dijaga dengan rahmatnya. Innaka antal wahhab, ya Allah engkau selalu memberi fadilah berupa agama ini dan memberi rahmatnya. Baik, kita lanjutkan pada ayat 9. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, engkau mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan padanya, pasti datang. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah taala pasti memenuhi janji lah. Ayat ini penutup, gitu ya. Artinya kalau kita itu ada keraguan mengenai agama ini, ketahuilah nanti kita tuh kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, itu aja. Makanya beriman kepada Allah Ta'ala pasti digabung dengan beriman kepada hari akhir. Nah, bahwa nanti kita akan ketemu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak menyelisih janjinya. Kalau baik dibalas surga, jelek dibalas neraka. Ya. Mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Ini yang milih salah banyak, ya biarkan saja. Nah, yang milih salah itu soalnya tambah salah, tambah ngawur, tambah kaya soalnya. Nah, ini repot. Nah, lah yang milih surga tambah baik, tambah biasa-biasa saja. Nah, ini bagian membingungkan. Nah, begitu ya. Semakin gitu ya, semakin melawan Allah Taala, kok tambah semakin gitu ya, kok tambah semakin kelihatannya, kok tambah semakin kaya kelihatannya, gitu ya. Dalam pandangan kita mereka itu bahagia dalam pandangan kita, gitu ya. Tapi pada kenyataannya siapapun yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan merasakan ketenangan hati. Nah, Allah Taala nasihati kita pada ayat 10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Orang-orang kafir itu yang hartanya banyak, yang anaknya banyak, ya. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Tidak bisa menolong mereka. Begitu ya, baik anak dan harta tidak menolong mereka. Oh, kalau begitu Allah Ta'ala memberi anak, harta ada gunanya? Ada gunanya, ada gunanya. Kalau anak itu diajari ketaatan pada Allah Ta'ala, pahala semua amal soleh yang anak kerjakan diterima oleh orang tuanya. Harta juga begitu. Kalau harta dipakai untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, manfaatnya kembali kepada yang memiliki. Adapun orang kafir tidak ada gunanya, karena mereka tidak beriman. Wa ulaika hum waqudun nar. Mereka itu Allah Ta'ala jadikan menjadi bahan bakarnya neraka. Gitu ya. Menjadi bahan bakarnya neraka.
Di sini Ibnu Katsir membawa beberapa ayat yang perlu kita baca agar kita mengerti. Misalnya pada surat At-Taubah 85. Wala tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum. Kalian jangan kagum dengan harta dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah Ta'ala mau mengazab mereka di dunia lah. Gitu ya. Allah Ta'ala itu mau mengazab mereka di dunia lah. Gitu ya. Allah Ta'ala mau mengazab mereka di dunia lah. Begitu. Wa tazhaq anfusuhum wa hum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Menurut kita, orang yang banyak hartanya itu bahagia loh. Banyak harta itu banyak perlu diperhatikan. Gitu ya. Gampangnya orang banyak anak sudah gampang, banyak anak saja yang bisa dibayangkan. Masa gitu ya, orang banyak anak udah tahu, udah bisa. Gitu ya, mesti ngantarkan sekolah. Nanti ada yang pulangnya jam 8, ada yang jam 9, ada yang jam 10, ada yang 11, 12, jam 1, jam 2 lah. Bayangkan itu. Gitu ya, ada yang pulangnya jam 8, ada pulangnya jam 9. Repot. Begitu ya, banyak anak, banyak mesti diurus. Bukan soal saya bisa bayar sekolah, tidak. Yang diurus banyak anak ini. Misalnya tidak pakai cari hartanya sudah ada, tapi banyak anak, bagaimana? Begitu ya, repot. Apalagi ditambah dengan mengurusi harta, semakin tersiksa. Ali Imran 196 yang sudah kita baca, yang nanti akan kita baca. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kagum orang kafir kemana-mana naik pesawat, gitu ya, repot. Mata'un qalil, itu hanya perhiasan yang sedikit dibanding dengan surga nanti. Semua ma'wahum jahannam, nanti akan kembali kepada neraka. Wa bi'sal mihad, sejelek-jelek tempat kembali lah. Apakah kita itu tahu waktu kita tidur itu kasur kita harganya 100 juta, tahu kita? Tahu. Saya itu waktu tidur di kasur 100 juta, lain mimpinya. Nah, begitu ya. Ini amben, ada harganya ini. Ini kasur 2 juta. Nah, yang ini 20 juta. Yang ini 50 juta kasurnya. Apa bedanya? Mimpinya lain. Lain mimpinya lah misalnya. Begitu ya, mimpinya lain lah. Sama saja lah. Barangkali mimpinya lain, sama saja lah. Begitu ya, kita pakai mahkota, gitu ya, dari kaca saja biasa. Yang satu lagi dari berlian, yang harganya triliun rupiah. Tahu kita? Tidak tahu. Begitu ya, tidak tahu. Apa tahu kita? Oh, ini saya sekarang pakai mahkota yang harganya puluhan triliun misalnya. Nah, tahu kita? Tidak tahu. Nah, ada apa tahu? Pakai perhiasan di dadanya sini. Lah, saya itu kalau pakai permata, bros yang triliunan, itu dada saya tenang sekali. Nah, tahu dari mana dia? Tidak tahu. Lah, begitu ya, tidak ada bedanya. Andai kan ada bedanya, disewakan. Nah, gitu ya, begitu diletakkan mahkom itu di permata yang harga triliun rupiah, segala penyakit hilang. Nah, ini permata kalau dipakai anti covid ini banyak yang beli. Nah, kalau Anda pakai cincin ini, sudah pakai booster sudah, semua banyak yang beli. Lah, misalnya tetap tidak ada, sama saja lah. Barangkali orang yang punya permata yang harganya triliunan tidak pakai vaksin, tidak pakai masker, gitu ya. Barangkali tetap tidak ada lah. Barangkali yang punya sumur-sumur minyak itu bilang, saya kalau bau minyak tidak kena virus saya, tidak ada. Misalnya barangkali yang punya tambang batu bara barangkali, gitu ya. Atau yang punya Twitter barangkali lah, gitu ya. Yang punya Facebook barangkali, saya kalau gitu ya, karena saya itu kaya jadi saya tidak sakit, tidak ada. Ya, tetap itu sama ceritanya. Begitu ya, ceritanya ya sama, ya sudah itu lah, tidak ada bedanya. Nah, Allah Ta'ala ngajari kita untuk berpikir logis. Apa sih bedanya kita dengan orang kafir? Apa sih bedanya? Nah, begitu ya, dengan orang yang tidak beriman itu bedanya apa? Nah, barangkali karena tidak beriman rezekinya, karena tidak beriman lebih bahagia. Ya tidak, karena tidak beriman tidak bahagia, susah. Gitu. Baik. Dan di akhirat nanti mereka akan disiksa. Contohnya ayat 11.
kadabi ali fir'aun walladzina min qablihim, sebagaimana keluarga Fir'aun dan sebelum mereka lah. Fir'aun itu tutupnya, Tutankhamun itu tutupnya dari emas, bayangkan. Gitu ya, sarkofagusnya tutupnya itu dari emas begini. Nah, bayangkan. Begitu ya. Apa bisa orang sekarang itu membuat semacam itu? Sulit. Karena itu dibuat waktunya sama sekitar 70 hari. Tutankhamun harus diproses 70 hari, keluarkan isi perutnya. Pada saat yang sama si ahli emas ini harus membuat penutupnya. Nah, sehingga diduga penutupnya Tutankhamun itu miliknya orang lain. Nah, karena waktunya 70 hari. Nah, dari emas. Apa tahu Fir'aun kalau yang nutupi dia itu emas? Nah, gitu ya. Apa tahu? Misalnya sekarang ada orang kaya, nah, gitu ya, diberi kalau waktu dia mati ditutupi dari emas. Nah, tahu dia? Nggak tahu. Nah, tidak tahu. Nah, dia tidak tahu. Yang ada dia rasakan adalah azab. Nah, Allah Ta'ala katakan kadzabu bi ayatina, mendustakan ayat kami. Fa akhadzahumullahu bi dzunubihim, Allah Ta'ala menghukum mereka karena perbuatan mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu syadidul iqab. Lah, gitu ya. Di sini Ibn Katsir bahas sebuah cerita. Suatu kali saat kami dari Ummul Fadl, Ummu Abdul bin Abbas, ibunya Abdul bin Abbas berkata, waktu kami di Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Lalu beliau berkata, hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu, 3 kali. Kata Nabi Khattab, na'am ya Rasul. Lalu beliau bersabda, la yadhharanna al-islam hatta yurad al-kuffar ila mawatinihi wa la takhudhunna al-bihar bil Islam. Nanti Islam ini akan menjadi mulia dan orang kafir akan dikembalikan ke tempat mereka, dan kalian akan melewati lautan dengan Islam. Wa la ya'tiyanna 'ala nasi zaman, nanti akan datang zaman pada manusia apa? Yata'allamuna al-Qur'an wa yaqra'una. Mereka mempelajari Al-Qur'an, membacanya. Oh, summa yaqulun, kemudian mereka berkata, qad qara'na wa 'alimna, kami sudah baca, kami sudah ngerti, sudah pintar kami. Faman hadzal ladzi huwa khairun minna, sekarang yang lebih baik dari kita siapa? Nah, lihat di sini. Waktu Islam sudah jaya, mereka belajar Al-Quran, tiba-tiba mereka berkata, kami yang terbaik loh ya. Nah, fahal fi ulaika min khair, nah, apakah ada kebaikan pada mereka yang belajar Al-Quran itu tadi? Ya Rasulullah, faman ulaika, siapa mereka itu? Ulaika minkum wa ulaika hum waqudun nar, itu dari kalian dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka lah. Kenapa? Mestinya orang belajar Al-Quran itu semakin merendahkan diri. Nah, bukan lihat, tidak ada yang lebih baik dari kami lah. Hati-hati. Begitu, ini pelajaran dari Nabi SAW yang patut perlu kita pahami. Nah, begitu ya. Karena bukannya bersyukur atas nikmat mau mempelajari kitab Allah, malah menyatakan yang lebih baik dari kami siapa lu? Begitu ya lu. Kalian itu apa butuh dengan rahmat Allah Ta'ala? Saya tanya, gitu ya. Apakah mereka itu masih butuh dengan rahmat Allah Ta'ala? Masih lu ya, jangan bilang yang terbaik. Nah, begitu orang itu merasa dia terbaik, berarti dia tidak butuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang terjelek namanya. Ini yang terjelek, menjadi yang terjelek. Begitu seseorang itu tidak merasa butuh dengan rahmat Allah Ta'ala, menjadi sama gampangnya ada usaha Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dokter misalnya, saya sehat, sekarang sudah sehat saya, tidak perlu dokter loh. Begitu ya. Akhirnya ya sakit lah,
gitu ya, ditandu akhirnya. Gitu ya, dipanggilkan ambulan loh, katanya tidak butuh dokter lah. Begitu ya, lah kok ke dokter? Manusia saja lah. Apalagi ini dia dengan Allah Ta'ala. Berarti dia salah di dalam memahami isi Al-Quran loh. Al-Quran itu isinya apa? Kok bisa sampai membuat orang itu berkata begitu? Nah, kok bisa-bisanya setelah membaca Al-Quran berkata kami yang terbaik loh. Isinya apa Al-Quran itu? Al-Quran itu isinya mendorong orang memohon rahmatnya. Kok dia bilang terbaik? Nah, jadi apa yang buat kalian masuk surga? Ya, rahmatnya Allah Ta'ala atau perbuatan kalian? Ayo. Nah, rahmatnya Allah Ta'ala, bukan karena begitu ya, bukan karena mempelajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran itu mendorong seseorang untuk semakin mengharap rahmatnya Allah Ta'ala, bukan semakin berkata kami yang terbaik. Tidaklah. Alhamdulillah kami ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala didorong mempelajari kitabullah, sehingga sekarang kami semakin yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga sekarang kami semakin membutuhkan Allah Ta'ala. Begitu mestinya. Nah, bukan lalu semakin menyombongkan dirinya, itu yang salah. Nah, saya lanjutkan ya. Ayat 12. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakan kepada orang kafir, nanti kalian ya satughlabuna, kalian akan dikalahkan, wa tuhsyaruna, kalian akan dikumpulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ila jahannam wa bi'sal mihad. Itu cerita kembali. Ayat ini turun terkait dengan orang-orang Yahudi sesudah perang Badar, sesudah Nabi mengalahkan orang kafir di perang Badar. Nabi ingatkan orang-orang Yahudi di Bani Qainuqa, ya ma'syaru Yahud, wahai orang Yahud, aslimu, nah, masuk Islamlah kalian, qabla an yusibakumullahu ma asaba Quraisy, sebelum apa yang menimpa orang Quraisy. Nah, ini loh orang Quraisy kalah. Kalian kan sudah ngerti kalau saya Nabi. Nah, mereka tidak ngerti, kalian ngerti. Mestinya kalian masuk Islam. Nah, katanya orang Yahudi, ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika. Kamu udah jangan tertipu, jangan terkagum dengan hati dirimu. In qatalta nafara min Quraisy kanu a'maran, aghmarun la yaf'alun qital. Orang Quraisy tidak ngerti perang. Oh, bayangkan orang Yahudi itu. Orang Quraisy yang biasa perang dikatakan tidak ngerti perang, bayangkan. Nah, orang Ansor masih pintar perang. Begitu ya, orang-orang Madinah, Aus bin Khazraj masih ada perang. Kapan orang Yahudi itu perang? Berani mengatakan orang Quraisy tidak ngerti perang. Nah, ya. Innaka wallah lau qataltana la'arafta anna nahnu nas. Oh, bayangkan kalau kamu memerangi kami, kamu akan tahu bahwa kami ini manusia loh, bayangkan. Ini depannya Nabi loh ya. Nah, wa annaka lam talqa mislana, kamu tidak akan pernah ketemu orang seperti kami loh, bayangkan. Ini Nabi loh ya. Diingatkan, wahai orang-orang kafir. Orang kafir, Yahudi itu orang kafir. Nanti kalian oleh Allah Subhanahu, nanti kalian akan kalah dan kalian akan dikumpulkan di neraka lah. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, diingatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala lewat nabinya. Tetapi itulah yang terjadi. Mereka tidak mau mengingatkan diri mereka sendiri. Ya, akhirnya nantinya mereka 3 suku dari Bani Israil, orang Yahudi itu, Bani Qainuqa, ya, dan yang 2 suku yang lainnya, Bani Quraidah dan yang satu lagi akan terusir dari Madinah dikarenakan kesombongan mereka. Mestinya mereka akan menjadi orang yang beriman pertama kali, bukannya malah memerangi Nabi. Ini contoh buat kita bahwa inilah contohnya. Ada orang ngerti kitabullah tetapi tidak mau menggunakan isinya kitabullah. Apa terjadi? Binasa. Nah, begitu ya, ini pelajaran buat kita. Jangan kita kagum dengan perbuatan kita, tindakan kita menjauhi kitabullah, itu salah. Kalau belajar kitabullah, waktu kita belajar kitabullah,
sadarilah bahwa kita itu masih butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.